Halo Sobat Trail Fans, Edan Sepur dan Sepur Lover. Selamat datang di serial Balai Sepur Kelas. Serial di mana saya berusaha membuat sarana perkeretapian menjadi miniatur model yang bisa kalian nikmati. Dan selamat datang di episode ke-14. Iya, bertemu lagi dengan saya, admin yang sering hilang ya, sering diculik kayaknya, ya, hilang mulu ya. Tapi sekalinya muncul langsung ngelempar kayak orang buang koper, buak, ya, seabrek. Ini saya kembali lagi dengan satu project yang telah selesai. Ya, dari judul dan thumbnailnya sudah ketahuan ya. Ini apa? Ini adalah episode dari lokomotif D Telungatus ya, D300 dan D301. Ini adalah dua lokomotif yang dibilang sama tapi berbeda, dibilang berbeda namun sama ya, seperti jajaran-jajaran CC201, CC203 dan CC204. Ya, itu mereka semuanya satu bentuk ya, tapi berbeda. Dari spesifikasinya berbeda, dari fisiknya juga ada perbedaan, walau tidak signifikan tapi ada perbedaannya. Oke, kita lanjut ke polanya ya. Dan ini kayaknya baru kali ini ya saya akan memasukkan tutorialnya ya. Tapi ini bukan ke tutorial ya, lebih ke slideshow ya. Slideshow tutorial merakitnya itu. Merakitnya yang mana? Ini bukan, salah, yang ini. Nah, ini ya, bisa dilihat ya, tag di bawahnya prototip, tapi sebenarnya ini adalah prototip versi ketiga ya, karena ini adalah prototip pertama, ini prototip kedua, dan ini prototip ketiga. Dan prototip ketiga ini yang digunakan untuk semua modelnya. Tadinya prototip pertama ini dibuat hanya satu ya, hanya ini aja tanpa variasi. Lalu saya buat prototip 2 yang seperti ini. Ini sudah semuanya. Lalu beberapa minggu sebelum rilis saya memutuskan untuk kayaknya ada yang kurang gitu. Terus saya edit dan akhirnya jadi seperti ini prototip ketiga. Dan ya, semuanya rilis dengan prototip ketiga. Oke. Jadi sebelum itu kita lihat dulu ya slideshow tutorialnya. Oke, setelah slideshow tadi kita langsung ke review ya. Ini review saya akan coba untuk bukan memberitahu ya, mereview detail-detail yang ada pada pola ini. Ini format video saya perbarui karena mungkin yang sebelumnya tidak asik atau yang bulah. Saya hanya lagi pengen buat ulang aja. Oke, kita langsung mulai dari prototip pertama. Ini prototip pertama, ini masih sangat simple dan berantakan ya, seperti ini. Bisa dilihat ini rodanya ini itu memiliki ketebalan ya, jadi nggak cuma satu lapis aja ya. Bisa dilihat ini ketebalannya, ada 2 lapis roda dalam dan 1 lapis roda flange atau roda piringan. Jadi totalnya itu ada 3 lapis. Tapi ini saya rasa ketebalan ya, karena proses pemasangannya menjadi lama. Jadi saya putuskan di prototip kedua untuk saya hapus.
Selanjutnya ada di bagian atas ini ada cerobong asap, ini ada alis, saya nyebutnya alis, ini ada katup, dan ini ada ventilator, dan ini ada open exhaust, atau kalau orang teknik bilangnya radiator ya, radiator, sama seperti bagian depan. Nah, ini bagian depan adalah radiator. Di sini, di dalam sini ada kipas ya, kipas radial besar, gede banget. Untuk di bagian belakang nggak banyak ya, hanya ada lampu semboyan. Terus di sini ada semboyan 26 dan 27. Kalau tidak salah ya, 26 dan 27 letaknya di sini. Ada pelat, terus ada pijakan untuk menggeser ini, dan ada alis. Ini koplernya ini kopler percobaan ya, jadi gak usah ditakuti polanya begini, enggak, ini hanya kopler percobaan. Dan juga coronanya itu masih satu lapis tipis. Di bagian depan juga ada lampu semboyan. Ini di seri D300 itu lampunya satu ya. Ada yang bulat besar dan ada satu. Saya nggak tahu ini kenapa alasannya lampunya satu. Padahal kalau dua kan lebih efisien gitu. Dan ini sebenarnya ada ini ya, handrailnya, tapi putus, hilang karena memang biasa saya nyimpen nggak bener. Ini bisa dilihat di sini juga. Sebenarnya ada tapi putus ya, jadi nggak apa-apa lah. Oke, kita pindah ke prototip kedua. Nah, prototip kedua ini kebetulan adalah seri lokomotif D301. Yang saya review kali ini adalah D30144 lok langsir dari BYYK atau Balai Yasa Yogyakarta. Ini memiliki underframe putih ya. Ini sebenarnya warnanya underframe bukan putih ya, maaf, tapi kayak aqua gimana gitu, aqua biru aqua, tapi terang banget gitu. Harusnya ini underframe-nya juga ya. Nah, ini di versi kedua ini diperbarui hanya menjadi 2 lapis ya. Bagian rodanya hanya 2 lapis. Jadi bagian pewarna dalam dan bagian pewarna luar. Dan ini juga ada bukan klep apa sih ya, capit rem, kampas ya, kampas rem dibuat terpisah juga untuk menambah detail aja. Ini ada tangga kabin belakang dan tangga dek depan. Fitur-fitur lainnya nggak terlalu banyak berubah ya, kecuali ini di depannya lampu coronanya sudah didobel. Lampu coronanya sudah didobel jadi lebih timpul. Dan ini juga sama, tadinya ada handrailnya tapi ya putus, bisa dilihat. Memang detail-detail kecil seperti itu memang selalu rapuh ya. Ini bagian belakangnya juga masih sama. Kalau dijajar dari prototip 1 dan prototip 2 ya tidak ada bedanya. Hanya bagian ininya saja dan beberapa fitur. Dan ini perbedaan antara D300 dan D301 ya. Kita lihat dari D300 dulu. D300 itu dua-duanya tabung ya, berbentuk tabung. Reservoirnya ada reservoir udara, terus ada pemasir. Nah, kalau ini saya kurang tahu ini apa. Yang tahu mungkin bisa komen di bawah ya. Ini saya kurang tahu ini apa. Jadi ini perbedaannya salah satunya, dan ada di lampu dan juga di panjang bodinya. Tapi karena pas dibuat ke dalam miniatur ini panjangnya nggak nyampe milimeter lah perbedaannya, jadi saya putuskan untuk disamakan aja. Nah, kalau di D301 itu ini reservoirnya reservoir tangki yang di belakang, namun yang di depan ini pemasirnya sudah menjadi kotak, dan di sini ada kompresor. Bisa dilihat perbedaannya, cukup jelas ya, cukup terlihat perbedaannya. Dan juga di bagian lampu, nah, ini bagian lampunya ini hanya satu dan ini ada 2. Saya nggak tahu itu alasannya kenapa. Dan yang terakhir ada di prototip 3. Nah, prototip 3 ini adalah yang
paling saya puas ya, yang paling saya puas dan saya senangi karena ini banyak fitur yang diperbarui. Misal tangki reservoirnya yang tadinya langsung nempel ke underframe seperti ini, tadinya kan nempel langsung ya ke underframe, ini telah dikasih penyangga ya, dikasih penyangga, jadi gak langsung nempel ke underframe dan terlihat ya lebih baik. Sama di sisi sebelahnya juga, ini masih sama, ini masih sama, ini semuanya masih sama. Dan perbedaan selanjutnya ada di bagian depan. Nah, di bagian depan ininya masih 2 lapis tapi terlihat lebih cerah ya. Dan juga ini tadinya CH-nya ini enggak ada detail sama sekali, enggak ada lubang, enggak ada rantai. Dan ini di prototip ketiga saya tambahkan lubangnya ini dan rantai ya. Ini kalau nggak salah aslinya tempat penempatan rantai ya, rantainya bisa dicolok ke sini ya kalau misalkan lagi nggak dipakai. Tapi itu kalau rantai panjang, kalau rantai pendek menggantung begini aja. Dan juga di bagian couplernya ini tadinya langsung nempel ya ke bumpernya atau ke washernya, tapi di yang terbaru ini itu ada dudukannya kotak, sama seperti di logo aslinya ada kotak ya kecil. Jadi ini memberi jarak sedikit, memberi jarak. Sisanya masih sama ya. Ini ada couplernya, berfungsi couplernya ya, bisa nyambung. Dan ini diperpanjang lagi ya, underframe-nya diperpanjang lagi. Ini aduh caranya gimana ya, nah ini bisa dilihat lebih panjang, dia lebih panjang sedikit untuk memberi ruang decknya ya, deck untuk jalan ini, jadi ada ruangnya di depan. Dan fitur-fitur yang ada di lokomotif ini kayaknya hanya itu aja ya, sisanya ya seperti biasa. Ini susunan rodanya masih sama ya, cara merakitnya seperti yang C300 dan C301. Jadi nggak akan bingung ya kalau udah pernah merakit loko sebelumnya, dan merakit ini nggak bakal bingung. Dan iya, itu aja yang saya bisa sampaikan di episode kali ini. Ini kalau kalian bertanya, masa kok cuman ada 3 ya? Enggak, ini hanya sebagai contoh aja di sini, karena aslinya setelah saya hitung-hitung itu ada 39 ya. Ada 39, hampir 40 ya. Udah bener hampir setengahnya. Jadi banyak banget, bisa kalian pilih aja sesukanya. Dan yang di depan kalian ini hanya contoh. Saya mengambil 3 sebagai contoh penjelasan. Dan untuk project selanjutnya itu ya bener ya, mungkin nanti ya di kolom komentar kalian bisa polling. Saya ada 3 ya, ada 3 project yang bisa atau mungkin saya kerjakan. Yang pertama adalah kereta gendut ya, APA Inka, ini udah selesai. Lanjut yang kedua KRL reostatik ya, KRL reostatik. Dan yang ketiga ini project yang disarankan oleh teman-teman saya di grup WhatsApp, yaitu adalah KRLI Ciliwung ya, KRLI Ciliwung. Itu diantara 3 ini silakan deh kalian pilih yang mana di antara 3 ini, atau bahkan kalian ingin request yang lain silakan, tapi tidak ada jaminan kalau itu bakalan saya kerjakan. Jadi ya silakan di polling deh di komentar di bawah. Jadi ini aja yang bisa saya sampaikan. Dan untuk episode kali ini sekian aja. Jangan lupa untuk di-download. Kalau nggak mau di-download ya udah nggak apa-apa. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.